Yo yo yo. Oke. Jam berapa sekarang, Mister? Jam Oke, 10. mulai lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bella Lovers dari Sabang sampai Merauke. Bertemu lagi dengan saya Tri Wijayanto sebagai Technical Advisor di Bella Coklat, tepatnya di PT Dolphin. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung ataupun yang sudah ikutin Bella Lovers untuk demo kali ini. Kali ini saya akan mendemokan resep pizza, yaitu sweet pizza kategorinya ya. Saya akan mendemokan banana coklat karamel pizza, di mana nanti kita menggunakan produk kita yaitu Bella spread yang coklat. Nah, namun di sini ada adonan untuk pizza dough-nya atau adonan pizzanya. Di sini saya tidak akan mendemokan adonan pizzanya kan, karena tahu ya ibu-ibu di sana membuat adonan pizza sama dengan membuat adonan roti, tapi tidak seribet roti ya. Dia cukup pencampuran beberapa bahan aja. Kemudian butuh tetap resting ataupun butuh tetap proses pengistirahatan 15 menit, kemudian diistirahatkan selama 45 menit kurang lebih, itu lama makan waktu. Nah, di sini saya sudah membuat adonan pizza yang sudah saya proof atau saya kembangin. Itu sudah lebih dari 30 menit atau 45 menit. Nanti tinggal saya bakar setengah matang. Selera nanti ada yang memang yang kalau memang hasil pizzanya pengen agak sedikit soft gitu, itu bisa langsung dikasih topping kemudian dibakar langsung. Ada juga pengen yang pizzanya itu agak sedikit kriuk, agak sedikit garing, itu bisa dipanggang 10 menit dulu atau setengah matang seperti ini. Ini sudah kita panggang setengah matang. Kemudian nanti dikasih topping, baru dipanggang lagi kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Setelah matang baru kita kasih topping pizza karamelnya. Oke. Sebelum yang challenge sudah ya? Udah apa? Udah ya. Nanti di ini aja ya. Nah, untuk yang toppingnya kita ada caramel sauce di sini. Di sini ada 50 gram gula pasir, kemudian ada 50 gram fresh cream ataupun krim kental, kemudian ada 25 gram margarin ataupun butter, dan ini ada pisang yang sudah saya potong kecil atau kita saya slice. Nah, ini kan berhubung adonan pizzanya sudah pada jadi semua, itu sudah saya proofing, tinggal nanti biar ibu lihat hasil proofingnya seperti apa sih yang 45 menit nanti saya kasih tahu. Saya akan membuat karamelnya dulu, karena karamel ini kan butuh didinginkan dulu ya, kurang lebih setengah jam nanti baru bisa dipakai. Yang pertama ada gula pasir 50 gram. Nah, membuat karamel itu sangat rentan sekali gosong si gulanya. Jadi sehingga ibu-ibu ada beberapa yang menambahkan sedikit air ya. Kalau saya tidak perlu menambahkan air. Ini gulanya 50 gram. Bisa kita panaskan aja, tapi kecil. Atau api sedang aja. Kemudian di sini ada fresh cream 50 gram sama margarin 50 gram. Nah, di sini dalam metode pembuatan karamel itu memang cukup butuh yang ekstra hati-hati, karena kalau memang karamel itu kan dia suhunya bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Makanya kalau misalnya ibu membuat itu harus benar-benar hati-hati kan, takutnya muncrat kena tangan, itu sangat bahaya. Dan juga ada juga yang gosong, misalkan kegosongan
Itu juga main api juga harus bisa lebih pinter-pinter main api. Oke, sini Mister. Nah ini menggunakannya api sedang. Nanti saya kasih tahu ciri-cirinya gulanya sudah membuat karamel seperti apa. Nanti baru pada saat dimasukkan krimnya seperti apa. Dan gula untuk membuat karamel jangan sekali-kali diaduk pakai spatula ataupun pakai wooden stick ya. Dia cukup digoyang-goyangkan aja. Misalkan ada gulanya yang belum larut gitu, itu bisa digoyang-goyangkan aja sampai dia benar-benar larutnya tercampur rata. Baru kemudian masukkan krimnya. Bisa dilihat, ini sudah mulai meleleh gulanya. Membuat karamel. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja nanti. Membuat banana pizza ini jenisnya masuk kategori sweet pizza karena pizza itu kan sebenarnya agak sedikit spicy, ada yang pedas, kemudian ada yang tambahin mayones segala macam, keju. Ini kita menggunakan produk belanya dalam kategorinya pizza yang sweet pizza. Nanti untuk costnya berapa ini nanti akan kita sounding nantinya. Nanti pengumuman yang hasil video kita umumkan, kita langsung post di akhir acara ya, setelah acara selesai nanti. Nah ini sudah membuat karamel. Hati-hati dalam membuat karamel ini, kalau misalkan terlalu coklat warnanya, warna apinya terlalu besar, itu bisa berpengaruh di warna. Itu warnanya agak sedikit coklat. Nanti ketika dicobain dia agak sedikit pahit. Oke. Nah ini sudah mulai membuat caramelize. Ini kita goyang-goyangkan seperti ini aja biar dia gulanya larut. Karena kalau diaduk menggunakan spatula dia langsung pecah dia. Apinya harus kecil ya chef. Apinya sedang aja Bu, jangan terlalu kecil juga nanti lama takutnya. Pokoknya mengkristal ya. Yang penting api sedang aja, jangan terlalu besar juga. Sudah mulai larut semua gulanya. Saya sarankan menggunakannya sih teflon ya, yang panci anti lengket seperti ini, biar dia nanti mudah dalam membersihkannya. Dalam membersihkan karamel, kalau misalkan sudah tertinggal di dalam panci ataupun teflon yang sudah berkerak, gampang bersih, tinggal pakai air panas aja udah. Tinggal pakai air panas, panasin pakai api sambil diaduk, nanti larut sendiri di karamelnya. Kalau udah kering keras banget ini karamel. Jadi goyang-goyang seperti ini. Jadi jangan sekali-kali diaduk menggunakan spatula. Ini sudah mulai agak larut. Nah bisa dilihat ini sudah mulai larut ya, warnanya juga bagus nih, nggak terlalu hitam kecoklatan ini. Ini warnanya seperti ini. Dan pemilihan gula pasir juga mempengaruhi, karena ada gula yang memang warnanya dasarnya sudah agak coklat ya. Seperti ini sudah larut gulanya.
kalau nggak diaduk-aduk seperti ini dia ada yang belum larut, kemudian nanti gosong sebagian. Nah itu yang bahaya. Ini sangat cocok sekali untuk menu breakfast sebenarnya. Menu breakfast. Kemudian untuk cemilan anak-anak, kosong murah banget kayaknya. Resep saya pokoknya menggunakan resep yang simple, kemudian costnya juga relatif murah dibandingkan dengan yang biasanya ibu beli atau ibu jual atau ibu yang sering lihat di di pasaran, dan rasanya pun nggak kalah. Nah ini sudah larut. Sekarang kita masukkan krimnya. Nah masukkan krimnya harus pelan-pelan sekali, karena dia harus sambil diaduk ya. Kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita masukkan margarinnya, apinya matiin aja. Nah ini sudah tercampur rata. Ini kita matikan. Kemudian kita masukkan margarinnya. Ini jangan khawatir, ini memang agak encer. Nanti kalau setelah dia dingin, dia akan sedikit mengental. Nah ini sudah campur rata. Kita masukkan margarinnya semuanya. Margarin ataupun salted butter bebas. Karena kan masih panas nih si karamelnya, jadi dia akan larut sendiri, nggak perlu apinya nyala. Nah, warna cantik sekali ya. Warnanya agak sedikit kecoklatan, nggak terlalu gosong banget. Nanti ini dia akan ini sendiri kok. Nanti dia akan ngeset sendiri. Seperti ini, kita diemin aja sini dulu ya. Oke, kemudian ini adalah adonan pizza yang sudah saya proof ataupun saya kembangin selama 45 menit. Kemudian bebas. Nah saya bilang tadi ini adalah yang sudah dikembangin dalam waktu 45 menit. Ini yang sudah dipanggang setengah matang ya. Setengah matang seperti ini. Nah ibu-ibu kalau memang hasilnya mau soft, agak soft sedikit, ini boleh ibu kasih toppingnya dari sekarang gitu kan, dari sekarang, dan kemudian dipanggang langsung, itu boleh. Tapi mau hasilnya sedikit agak crispy, saya lebih suka agak crispy sih kalau pizza itu. Nah kemudian baru dikasih topping Bella Spread coklat, panggang lagi setengah 15 menit ya. Nah ini saya akan panggang dulu. Ini akan saya panggang kurang lebih sekitar 10-15 menit. Baru nanti kita angkat, kita kasih topping. Dan ini sudah saya panggang setengah matang. Biar tahu warnanya seperti apa. Biasanya kan yang setengah matang gini kan di supermarket, kayak di Range Market, kemudian kayak di apa ya, kayak di food hall kayak gitu-gitu, itu kan sudah ada yang jual ya adonan pizza yang sudah setengah matang ataupun yang sudah matang seperti ini.
Kemudian biasanya ya, orang-orang pada beli itu tinggal sampai di rumah tinggal dikasih topping saus, dikasih pizza sosis, kemudian beef segala macam lain-lain, panggang lagi biasanya. Nah makanya ini yang dijual di pasar seperti ini yang setengah matang. Oke, ini saya sudah masukkan Bella spray coklatnya ke dalam plastik segitiga biar hasilnya agak rapi aja. Kemudian kita kasih permukaan atasnya menggunakan Bella spray coklat. Sebenarnya bisa aja langsung dipoles gitu ya, menggunakan spatula biar hasilnya agak rapi aja. Udah gak percaya spatula. Oke. Kemudian kita ratakan menggunakan spatula. Nah, jadi dia nggak bleber ke samping-samping. Kalau udah begini ikutin permukaan ini aja nih yang sudah ada. Tebal tipisnya pun juga rata kalau seperti ini. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian kita susun pisangnya. Susun pisangnya saya seperti ini aja. Bisa pakai pisangnya pisang Sunpride ya. Kalau misalnya mau pakai pisang Raja Bulu silakan, selera. Saya membuat resep seperti ini enak banget. Nah, susun seperti ini, boleh disusun tengahnya lagi. Nah, susun seperti ini. Kemudian kita panggang lagi kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Dan kemudian nanti setelah matang baru kita kasih karamel sausnya. Ini kita panggang dulu. Jadi akan mengangkat. Sampai ini ada pertanyaan nggak? Pakai pisang susu bisa, Chef? Pisang susu tuh kayak apa ya? Bisa aja sih sebenarnya, selera ya. Kalau pisang, saya menyarankan sih boleh pisang Raja Bulu, boleh pisang Sunpride. Nah kalau pisang susu mungkin terlalu lebih agak sedikitnya mahal ya. Kalau pisang susu itu. Kalau pisang itu saya sarankan lebih baik dipotong-potongnya itu pada saat memang benar-benar mau manggang. Jadi bukan apa namanya, bukan sehari sebelumnya dipotong-potong, ini warna pisangnya akan kecoklatan nantinya. Nah, ini misalnya ada yang belum larut semua, tadi kan pada saat dimasukkan margarin saya diamkan, ternyata masih ada yang belum larut, ini kita panaskan sebentar aja. Ayo semangat, oh semangat dong, harus semangat. Demo untuk tetap kerja untuk keluarga. Nih. Nah ini warnanya karamelnya boleh saya bilang nanti warna seperti ini. Ini sudah saya bikin kemarin, sama kan? Dia tidak gosong. Kalau misalnya dia agak gosong, bisa warna agak hitam dia. Warnanya agak hitam, kemudian sedikit pahit biasanya. Nah kalau buat karamel ini bisa bikin sehari sebelumnya. Setelah dia dingin seperti ini, masukkan ke dalam toples saja. Jadi ibu kapanpun bisa memakai, tinggal ambil.
kuncinya bikin karamel tuh jangan terlalu kalau misalkan dia terlalu mendidihnya lama, nanti dia karamel akan ngaret, akan seperti dia ngaret, bukannya flowing seperti itu, dia ngaret, lengket nantinya, kayak misalnya kita pakai keju mozzarella yang di pizza tuh ngaret tuh seperti itu, karena dia kan gula ya. Sudah ini mau diumumin intinya challenge-nya. Kita bikin postingan aja. Oh, posting aja. Oke. Nanti yang nanti video challenge kemarin kita lagi proses penilaian karena kita ada something, nanti kita umumin di post, nanti kita selesai demo kita akan post. Kita akan pilih 3 pemenang nantinya. Ingat yang juara pertama saya akan tambahan apron ya dari saya nanti. Saya kasih apron Bella. Nanti untuk yang kedua, ketiga nanti akan ada hadiah dari kami juga. Dan nanti kita juga akan ada tambahan produk baru yang nanti akan kita launching juga. Itu nanti akan di iklannya pakai Raffi Ahmad juga ya. Itu nanti yang cashew nut coklat kita akan cashew coklat itu kita akan produk baru kita. Dia modelnya twist seperti kayak angin. Nah ini sudah mulai mengental nih ibu nih. Oh. Kalau misalkan ibu, saya bosan pakai coklat mulu, bisa nggak pakai cheese? Oh silakan, kita ada banyak varian kok. Kita ada coklat, ada cheese, ada kacang mete, mau ada crunchy sedikit, terus kemudian ada tiramisu, silakan bebas. Kemudian lagi pertanyaan. Sang susu tadi udah saya jawab. Lalu saya umumin aja ya untuk pemenang challenge saya. Ini sudah ada yang sudah pemenangnya. Yang pertama ada Mama_Radit 20, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Cantika Susan 13. Kemudian yang ketiga ada Vivi Linda 71. Ini sepertinya peserta yang ini nih, terus-terusan ini ya, saya sih mengucapkan selamat ya kepada pemenang karena memang beliau mengikuti terus-terusan demonya Bella. Jadi saya tidak yang subjektif menilai, tetap objektif kita menilai. Jadi berdasarkan ini yang sudah masuk data dari saya, ini adalah pemenangnya yang sudah dihitung dari tim. Itu ada Mama_Radit 20, yang kedua ada Cantika Susan 13, dan yang ketiga ada Vivi_Linda 71. Oke, selamat kepada pemenang. Terima kasih sudah mengikuti challenge-nya Bella terus menerus. Jangan lupa saksikan terus demonya dari Bella Coklat. Nanti kita akan ada persembahan coklat yang memang terus-terusan yang terbaik buat kami untuk sajikan kepada ibu-ibu semua. Saya akan lihat yang sudah matang belum. Nah untuk yang setengah matang, pizza setengah matang nanti itu bisa ibu-ibu simpan dalam plastik wrapnya di dalam chiller. Itu nanti ibu mau pakai kapan pun silakan. Misalkan ibu saya mau bikin dulu lah, bikin stok banyak. Kemudian kalau ibu mau bisnis, ya misalnya ibu mau bisnis, bisa ibu simpan, bisa ada yang pesan biar kasarnya fresh from the oven, itu bisa ibu stok untuk yang pizza setengah matangnya. Tinggal ibu kasih topping, pizza segala sesuai selera, yang mau kasih kacang-kacangan silakan. Baru ibu panggang sebentar, sajikan dalam keadaan masih hangat. Nah, itu malah lebih fresh. Oke, untuk costnya saya berapa nih dijual? Saya ini membuat resep diameter 18 cm karena memang untuk sajian untuk berempat segala macam itu pas, rasanya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit ya. Saya menggunakan itu diameter 18 cm. Itu dengan satu resep yang saya demokan, misalkan ada 350 gram tepung protein tinggi,
Kemudian ada tepung protein sedangnya 150 gram, tapi nanti resepnya tetap akan kita post kok. Ada ragi kering itu 5 gram, ada air plus minusnya 250 gram, ada garam, ada minyak sayur 100 gram. Nah, untuk minyak sayur ini biasanya kalau mau hasil lebih enak bisa ibu tambahkan olive oil, itu akan lebih maknyus lagi. Oke, di sini saya menghitung cost itu bukan pakai minyak sayur tapi pakai olive oil ya. Ini sudah pakai olive oil. Hitung costnya ini hasilnya jadi 8 pizza ukuran diameter 18 cm. 8 pizza lo bayangin. Itu cuma modalnya 74.700. Itu 8 pizza modal cuma 74.700. Cost per piecesnya berapa sih per pieces pizzanya seperti ini? Itu modal per piecesnya aja 9.400. Tinggal ibu bagi aja 74.700 tinggal ibu bagi 8, itu ketemunya adalah 9.400 rupiah, kurang lebih 9.400 rupiah. Nah, kalau ibu-ibu jual 14.000 itu udah untung 50%. Bayangin makan pizza diameter 18, itu kalau ibu jual sekitar 14.000, taruh 15.000 lah, itu kurang lebih untungnya 50%. Coba ibu bayangin, murah kan? Pizza biasanya nggak sampai segitu, bisa lebih di atas 25, kemudian sekitar 20.000, paling murahnya paling 20 ribuan. Nah, ini saya jual 14.000 udah untungnya 50%. Oke. Chef, kalau sudah didekor pizzanya bertahan berapa lama? Kalau untuk didekor, kalau misalkan banyak anak-anak atau banyak keluarga, saya yakin nggak tahan sampai 1 jam ibu. Nggak bertahan sampai 1 jam saya yakin. Kalau misalkan didiamkan, kan ibu nggak mungkin membuat cuman ibu diamin, ibu liatin gitu kan, nggak mungkin. pasti kan dia nggak lebih dari ini. Kalau untuk adonan sudah didiamkan bisa sampai 2 hari, itu sangat bisa untuk dimakan. Tapi mungkin ada perubahan karakter dari si teksturnya, agak mungkin kalau ibu panggang dari awal sudah dikasih topping mungkin sudah nggak soft lagi, akan sedikit agak keras. Kemudian kalau yang sudah keras itu akan sedikit agak berubah teksturnya segala macam, seperti itu sih. Tapi dari segi rasa nggak ada berpengaruh perubahan bu ya, nggak akan ada pengaruh perubahan udah rasa. Kecuali tadi itu yang saya bilang, kalau bertahan sampai berapa lama. Kalau ibu cuma bikin untuk dilihatin doang selama seminggu juga bisa. Itu yang khawatir dari ibu bikin banyak keluarga, banyak teman, banyak anak, saya ibu sajikan itu saya yakin 1 jam juga nggak bakalan habis, nggak bakalan tahan. Oke, ada lagi pertanyaan? Tuh kan, iya betul chef, nggak akan sampai nggak 1 jam. Iya, saya juga kalau taruh di sini kasih teman-teman kantor juga nggak habis. Udah pokoknya udah sisa tempatnya doang aja. Oke, itu tadi kosnya sudah. Nanti resepnya itu saya akan post di Instagramnya Bella Coklat. Dan kemudian untuk pisang saya kasih estimasi harga pisang ini. Saya semalam beli itu yang sunbread 3 pisang aja tuh kurang lebih 11.000 3 pisang. Nah, kurang lebih kan harganya itu sekilonya sekitar 15 ribuan sekilo itu pisang. Yang sunbread ya sekilo kurang lebih 15.000. Saya beli 3 aja itu harganya dapat 11.000 ya. Itu saya pakai cuma berapa pisang tadi tuh? Setengah juga nggak nyampe, setengah pisang. Saya kalau timbang secara gramasi itu 210 untuk 8 pisang ya. 210 pisang tuh untuk 8 pisang. Nah, ibu kalau misalnya ngirisnya tipis-tipis banget itu akan lebih banyak lagi nanti hasilnya. Caranya gimana? Cara membagi adonannya. Dari total adonan yang sudah ibu buat, misalkan 350 gram tepung, 150 gram tepung protein sedang, air, kemudian minyak sayur atau olive oil, ibu tambahkan semua, tinggal ibu bagi 8, itu nanti hasilnya kelihatan kok. Kurang lebih satu adonan itu 115 gram untuk 8 diameter 18. Saya akan lihat yang setengah matang. Nah, ini hasilnya. Ini sudah kita panggang setengah matang, warna seperti ini, agak sedikit pucat ya. Ini baru kita kasih topping lagi. Pokoknya kalau untuk gramasi total untuk si spreadnya ini saya pakai 350 gram untuk 8 pizza. Enak kan, udah dihitungin. Maksudnya ini tinggal bikin aja.
Misalkan ibu beli barangnya atau beli bahan bakunya yang lebih murah dari yang saya hitung kosnya, itu akan lebih untung lagi nanti bisa jadi. Karena saya ngitungin kos ini harga termahal dulu nih, misalkan tepung nih ya, tepung protein tinggi sekilo di toko bahanku rata-rata ya tuh harganya 12.000, 13.000, tapi di sini saya kasih kosnya 15.000. Coba bayangin udah saya up berapa ini coba. Kemudian kayak ragi kering mungkin sekilo ya sekitar 55, 60, saya kasih harga 75. Ini harga tertinggi yang saya masukin ke kos, kemudian saya hitung, oh modalnya sekian loh gitu. Jadi ibu udah dapat gambaran nih. Oh saya bikin resep pizza dari Bella Coklat nih harganya sekian deh, bikin ternyata ibu pakai bahannya lebih murah lagi dapat harga, itu akan lebih menguntungkan lagi. Jadi ibu minimal saya ngitungin kos adalah ibu sudah mengikuti demo dari Bella Coklat, nggak cuma ibu melihat, cuma bikin nggak. Ketika ibu pengen bikin ibu harus ngitung lagi kosnya. Jadi ibu nggak seperti itu. Nah, Bella Coklat di sini adalah kita menyajikan resep yang saya demokan, juga saya menghitungkan kosnya. Jadi ibu minimal sudah dapat gambaran, oh saya bikin pizza nih harga sekian, kira-kira masuk nggak saya jual sekian. Nah ibu bisa langsung coba. Itu loh maksudnya saya ngitungin kosnya. Jadi biar ibu juga nggak ngitung lagi di rumah. Jadi kalau cuma ngikutin demo ngelihat bikin bisa, ketika mau ketika mau dibuat ibu harus ngitung lagi. Pokoknya dari Bella Coklat udah kami hitungin semua. Kita susun lagi pisangnya. Nah ini saya potong setipis mungkin tuh, karena kalau terlalu tebal juga nanti dia matangnya nggak rata ya. Karena ada yang bilang, Chef kenapa sih setelah matang aja dimantengin pizzanya, kemudian baru setelah matang dikasih Bella spreadnya, kemudian dikasih pisangnya. Boleh itu silakan, itu pun kalau memang langsung dimakan ya. Khawatirnya gini, pisang itu kan salah satu jenis buah yang memang kandungan asamnya tinggi. Takutnya kalau misalkan dia setelah matang baru dikasih topping pisang disajikan, dia tahan berapa lama dia berubah warna pisangnya. Jadi ada baiknya kita panggang dulu pisangnya biar dia sedikit kuat atau sedikit tahan. Nah ini sudah kita susun, kita panggang lagi selama kurang lebih 15-20 menit. Kalau misalnya memang saya nggak pengen terlalu warnanya kecoklatan gitu kan, saya mau nggak ini, boleh silakan. Yang penting kan tadi yang awal pizzanya itu adonannya sudah matang Bu. Kita panggang 10 menit itu sebenarnya pizza udah matang. Kita kasih topping untuk matangin lagi untuk toppingnya sebenarnya. Ya nanti warnanya tidak terlalu coklat silakan. Setelah matang ibu dinginkan baru ibu kasih topping kayak misalkan karamel, kemudian ibu kasih seperti apa sirup segala macam silakan. Kalau saya buat pasti jauh lebih murah Chef, karena produk Bellanya gratis semua. Ya untuk ibu-ibu ya bisa jadi Bu. Apalagi kalau misalkan bahan baku semua dikasih ya Bu ya, kayak tepung dikasih di super itu lebih enak lagi Bu. Ibu namanya dagang tanpa modal. Oke. Ada lagi pertanyaan? Untuk resep minggu depan saya akan mendemokan resep apa sih, lupa saya. Sebentar saya lihat dulu. Minggu depan saya akan mendemokan resep resep apa ya? Oke, kita dapat terbang tuh sudah kita iniin aja. Satu bulan. Resepnya nggak news ya. Mana ya? Itu resep 1 bulan, nanti bocoran ya. Untuk di bulan September itu saya akan mendemokan resep untuk di minggu depan saya mendemokan resep brownies kukus tiramisu. Nah, brownies kukus tiramisu ini nggak kalah enak dari yang ada lah. Pokoknya tiramisu pakai Bella seperti tiramisu. Kemudian di akhir Agustus kita akan mendemokan Paris Brest. Nah untuk resep di bulan September salah satunya saya akan mendemokan resep makarun, kemudian saya akan mendemokan resep pancake, kemudian saya akan mendemokan resep rahasia. Itu pokoknya salah satunya makarun. Nah makarun ini adalah salah satu jenis hidangan atau kue kering itu dari Italia kan. Namun ada beberapa metode cara pembuatannya, dan bahkan sekelas chef profesional pun itu kadang membuat makarun itu, misalkan membuat makarun 10
Itu mungkin yang jadi cuma 6, yang 4-nya gagal. Atau bikin 10 jadi cuma 4, 6-nya gagal. Itu sekelas chef profesional. Nah, maka di sini saya akan mengasih tips atau trik cara membuat makarun yang meminimalisir gagal, nanti gagal ya. Bukan nanti gagal, maksudnya dia pokoknya dijamin jadilah gitu. Nah ini Bu, karamelnya. Perfect. Kemudian nanti makarunnya itu kita menggunakan filling, isian menggunakan bella spread kita semua. Tapi yang paling pasti adalah kita akan menimbulkan makarunnya pakai tekniknya yang beda. Biasanya kan pakai makarun itu kan didiamkan dulu berapa harus menggunakan ovennya convection yang ada blower anginnya itu. Nah kali ini saya akan menggunakan, ibu bisa lihat oven saya Tanat, nah kan oven kompor. Bukan berarti kita nggak mampu beli oven yang mampu sebenarnya. Tapi kenapa saya menggunakan oven seperti ini? Edukasinya adalah saya membuat oven yang atau alat yang sangat sederhana. Bahkan ibu saya dibilang oven seperti ini kan ibu pasti punya lah, yang oven kayak gas segala macam pasti punya. Tapi ibu bisa membuat hasil kue yang lebih bagus lah ibaratnya gitu. Jadi nggak kalah dengan oven modern seperti itu. Nah di sini saya akan menemukan resep makarun menggunakan oven yang saya pakai, dan hasilnya nanti bisa ibu lihat. Nanti kita akan post seperti itu ibu. Jadi bukan karena ada beberapa saya membuat tapi oven yang chef pakai ovennya bagus nih, oven deck, kemudian ovennya convection. Wah saya membuat ini chefnya pakai mixer yang bagus. Saya nggak punya mixer, nanti nggak jadi seperti itu. Nah saya menggunakan semua metodenya. Saya jujur aja, saya membuat adonan pizza ini pakai metode tangan dibanting-banting Bu. Karena memang adonan saya bikin sedikit, saya tidak menggunakan mixer ada tuh. Bisa menggunakan metode pakai tangan, biasalah diulenin gitu sampai benar-benar kalis kurang lebih 25 menit. Diistirahatkan 15 menit, baru ibu bagi adonannya, ibu tipiskan, terus diloyang. Ya, pokoknya bocorannya di bulan September saya akan mendemokan pancake, mendemokan makarun, mendemokan bla 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 bla. Untuk minggu depan saya akan mendemokan resep brownies kukus tiramisu, di mana saya membuat adonannya menggunakan tiramisu spread kita dari Bella. Kemudian nanti fillingnya juga akan ada campuran sedikit buttercream ya. Nanti enak dah. Tunggu aja resepnya, nanti akan kita post, dan juga demonya akan pasti akan kita buat. Ada pertanyaan nggak? Oh nggak ada. Oven perapiannya pakai oven pada dia. Pakai oven tangkring otang gitu ya. Kalau pengapiannya pakai oven tangkring untuk bikin makarun kayaknya saya tidak menyarankan, bukan nggak bisa, tidak menyarankan Bu. Karena kita pakai oven gas seperti ini aja benar-benar harus hati-hati ya, hati-hati dalam pemanggangannya. Nanti saya kasih tekniknya dalam menggunakan ini. Tapi kalau oven kompor saya belum coba, jujur aja belum coba. Nanti mungkin sedikit saya kasih tipsnya. Nanti silakan ibu coba, karena ibu yang punya kompor, nanti dia bisa ibu coba praktekin sama nggak dengan oven seperti ini, caranya seperti itu aja. Nanti bisa ibu coba, berhasil ya berarti memang keren. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini tidak terlalu coklat. Ini sudah matang ini. Kalau ngomongin ibu nanti mau agak sedikit digosongin boleh, karena saya menjaga si pisangnya nggak terlalu coklat nantinya. Nah, berhubung karamel itu masih agak sedikit hangat, karamelnya, kan? Sebenarnya biarkan dulu sedikit agak dingin, baru kita kasih topping ya. Nah, kasih topping selera. Mau ibu bulat ini seperti ini spider, atau mau ibu seperti ini boleh. Contoh aja. Oke. Banana coklat caramel pizza by Bella Coklat. Tanan. Ada lagi pertanyaan nih, kalau oven listrik buat panggang pizza pakai api atas bawah atau api bawah aja saya? Kalau oven listrik pada umumnya atau pada biasanya saya membuat oven listrik itu menggunakan api atas bawah, oven listrik ya. Api atas bawah itu misalkan suhunya
170 160 ibu pasang aja, tapi suhunya di atas bawah. Tapi kalau oven gas itu api bawah aja. Seperti ini oven gas, saya menggunakannya api bawah aja. Kalau oven listrik selalu pakai api atas bawah karena dia pematang. Kalau dia oven listrik itu pengapian dari bawah sangat tinggi sekali, jadi harus diimbangi dengan api atas. Seperti itu. Ini disconnect. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Challenge ya. Challenge ya. Ya ini kan nanti Agustusan nih Ibu, hari Senin ya. Kan tadi 17 Agustusan. Nah kemudian tanggal berapa ya? Tanggal 19 kita akan ada demo nih di hari Rabu juga. Bener nggak? Di hari Rabu kita akan ada demo. Saya akan kasih challenge. Coba ibu-ibu lakukan ekspresi menggunakan bela coklat, resep bela coklat ya. Pakai aksesorisnya pokoknya tentang tema kemerdekaan. Misal nih, misalkan ibu-ibu bikin kue, misalkan bikin kue brownies. Kemudian ibu-ibu pakai hiasannya, pakai hiasan tentang tema kemerdekaan aja. Karena kan memang yang namanya merdeka itu kan bebas nih, bener nggak? Kita harus tahu dulu makna hati kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah bebas Bu. Nah di sini juga ibu-ibu tuangkan ya kebebasan ibu dalam berkreasi tentang temanya pokoknya kemerdekaan. Misalnya ibu bikin brownies, aksesorisnya pokoknya tentang tema kemerdekaan. Oke? Pokoknya tetap ini kan karena memang lagi semangat kemerdekaan 45. Saya akan kasih hadiah nanti dari saya juga, apron dari Bella itu satu yang juara pertama ya. Ya. Jadi buat ibu-ibu kue tentang menggunakan produk Bella, pokoknya nanti temanya tentang kemerdekaan ya. Pokoknya tentang kemerdekaan dikirim sebelum tanggal 19, yaitu tanggal 18.24.00 itu sudah saya stop. Di tanggal 19 saya akan stop dan kemudian saya akan hitung siapa yang menang dan siapa yang akan dipilih seperti itu. Oke, buat kue menggunakan produk Bella temanya adalah kemerdekaan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas nama Bella Coklat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bella Lovers. Dan nanti di hari Senin, selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jaya terus Indonesiaku, dan kemudian selalu pakai masker jika mau keluar rumah. Itu pesan dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.